Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I hope all of you fine and always in a good condition. My students, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, persiapkan semua alat belajarnya. Kemudian jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya nak. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang kenampakan alam. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik untuk datang ke Indonesia. Seperti Bali yang menjadi pusat wisata yang sama-sama kita tahu ya. Ada Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua. Selanjutnya, kenampakan alam. Ini ada teksnya di buku kita ya, di buku tematik. Tuhan telah menganugerahi negara kita berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Kenampakan bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, kemudian ada sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga dapat ditemukan di Indonesia. Anak-anak, coba kita lihat bentang alam Papua ya. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia bagian timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Jadi Puncak Jayawijaya ini udah sering kita dengarkan, karena ini juga sering masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan penting ya nak. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ini adalah bentang alam secara umum untuk Pulau Papua. Bentang alam Pulau Papua. Gunung. Nama gunungnya ada Puncak Jaya, Puncak Mandala, dan Puncak Trikora. Untuk lembah, ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Untuk bukitnya, ada Bukit Karang, Bukit Kobre, Bukit Tungkuwiri. Kemudian sungai, ada Sungai Digul, Sungai Membrano, dan Sungai Undir. Dataran rendah untuk Pulau Papua termasuklah pesisir Arafuru, Merauke, dan pesisir selatan Papua. Untuk pantainya sendiri, Pantai Teluk Triton, Lampu Satu, Bakaro, dan Pantai Pulau Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, bentang alam secara umumnya untuk Pulau Sulawesi, gunung, ada Latimojong, Tondano, Kelabat, dan Soputan. Untuk lembah, ada Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Bukit, ada Bukit Barui, Bukit Luwu, dan dataran tinggi Wajo. Untuk sungainya, ada Sungai Maraleng, Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Dataran rendahnya ada Mamuju,
Maros dan Bulukumba. Untuk pantainya ada Losari, Dato, Lakeba, dan Pulisan. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, untuk bentang alamnya secara umum, Gunung, Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Asing dan Batu Tilan, lembah ada Lembah Bawang dan Lembah Kahung, dan lain-lain. Sampai ke pantainya enak, ada Pantai Maratau, Selimpai, Tanjung Batu, dan Kubu. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi ini tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Jadi, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi kita lihat di sini untuk letak astronomisnya, Indonesia ini berada di wilayah tropis yang membuat Indonesia beriklim tropis. Coba lihat di sini, Nak. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis itu diantaranya, yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Kemudian yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Secara umum, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, iklim musim. Dipengaruhi oleh angin yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali untuk iklim musim. Yang kedua, ada iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Ada iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia, Nak. Salah satu yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia ini karena iklimnya, ya, Nak. Karena iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Jadi dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Jadi Indonesia ini, Nak, sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Untuk flora itu dia tumbuhan, sementara fauna itu keanekaragaman hewan. Keanekaragaman hayati Indonesia ini bahkan termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Anak-anak, jadi karena menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Ada fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Ini mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, yang bagian tengah, ini tipe peralihan. Ini mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, ada Indonesia bagian timur, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Bagaimana anak ibu? Pembahasan kita hari ini, apakah kalian sudah paham? Jadi untuk anak-anak ibu yang belum paham, nanti ditanyakan lagi ya, Nak. Kita perjelas lagi ketika di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.